Nah, kita boleh. Assalamualaikum Pak Sparta, apa mau dimulai aja Pak sembari nunggu nanti Bu Wiwi join Pak? Mulai aja. Baik, sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1, kemudian ada Dr. Erik Wijaya sebagai Kepala Prodi Manajemen, kemudian ada Ibu Asri selaku Sekretaris Prodi dari Akuntansi, dan juga nanti mungkin akan menyusul untuk Bu Wiwi selaku Kaprodi Akuntansi. Di sini akan disosialisasikan mengenai skripsi untuk semester genap tahun ajaran 2021. Untuk itu kami persilakan Pak Sparta untuk membuka acara sosialisasi ini. Pak Sparta, kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para Kaprodi ya, Bapak Dr. Erik Wijaya, Ibu Dr. Wiwi Widawati, kemudian para sekretaris manajemen Ibu Meta, kemudian sekretaris Prodi Akuntansi Ibu Asri, kemudian ada juga datang Bu Dewi ini sebagai Kepala Unit Magang, kemudian juga kepada staf unit kelas sore ya, Mbak Ulan sama
Mas Untung datang nggak ini? Ya. Baiklah, sebelumnya saya akan share dulu mengenai kegiatan skripsi ini. Oke, pada kesempatan ini saya akan sampaikan mengenai pengantar mengenai si program S1 ya. Bagaimana apa yang disebut dengan skripsi ya. Ada jalur skripsi sama jalur non-skripsi. Jadi kegiatan skripsi, nyusun skripsi inilah tugas akhir ya. Tugas akhir sebelum saudara diwisuda ya. Jadi kalau nanti skripsi ini mau diujikan, tentu saja syaratnya sudah lulus semua mata kuliah ya, Sehingga sidang skripsi itulah sidang terakhir ya, atau ujian terakhir. Tidak ada lagi ujian yang harus dilakukan setelah sidang skripsi itu. Jadi semua persyaratan seperti misalnya saudara harus lulus tidak ada nilai D ya. Kemudian sudah SKS-nya ini angkatan 2000 berapa nih? 2017 ya. Atau kalau ekstensi mungkin 2 tahun lalu ini ya. Nah, lihat kurikulumnya. Di kurikulum itu ada SKS-nya ada 146, ada 147 ya. Sesuai dengan SKS kurikulum bersangkutan. Kalau sudah masuk 2017, kurikulum 2017. Kemudian juga kalau saudara lulusan SMA masuk S1 ya, berarti saudara harus wajib magang di tempat kerjanya. Jadi saudara sampaikan laporan magang, jadi saudara dibimbing seperti magangnya yang kelas pagi ya. Cuman saudara lakukan di tempat saudara bekerja. Nah, tidak ada alasan karena saudara sudah kerja nggak perlu bikin laporan magang. Kalau nggak bikin laporan magang untuk S1 berarti sudah kurang 12 KS ya, nggak bisa sarjana sudah. Ya, itu. Jadi kalau yang ekstensi nggak perlu ya, ekstensi tidak ada kewajiban untuk magang. Ya. Karena di kurikulumnya nggak ada yang magang untuk ekstensi yang lulusan dari D3 ya. Okay. Sekarang saya jelaskan mengenai jalur skripsi ya. Jalur skripsi itu jalur skripsi itu SKS-nya ada 6 SKS ya. Jadi skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa untuk diujikan guna meraih gelar sarjana S1 ya. Karena salah satu dari kompetensi S1 itulah itu harus bisa melakukan ini analisis masalah secara sistematis. Udah minimal jumlah SKS yang harus saudara selesainya lah itu total SKS dikurang 15 SKS. Ya. Jadi ada kebijakan lainnya dari Kaprodi-nya atau K1-nya. Nah, tujuan skripsi itulah untuk melatih berpikir sistematis. Ya. Jadi berpikir sistematis itulah berpikir ilmiah ya. Itu adalah berpikir yang logis ya, dan empirik. Ya. Logis itu masuk akal. Empirik itu dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga sistematikanya lah, sistematis sudah harus mampu melakukan identifikasi masalah yang terjadi di lapangan. Tentu saja masalah-masalah itu yang bisa diselesaikan sesuai dengan ilmu yang sudah miliki. Ya. Tapi masalah-masalah yang akan diselesaikan bukan dengan ilmu saudara, nah itu tidak bisa jadi
bahan untuk skripsi ya, seperti masalah pandemi ya, dari segi kesehatan itu nggak bisa. Kemudian masalah kemanusiaan terkait antropologi, itu nggak bisa sudah bikin topik skripsi. Kemudian permasalahan terkait dengan masalah sosial, kesenjangan, itu nggak bisa sudah bikin skripsi sebagai sudah kan itunya lah fakultas bisnis ya, bisnis itu nggak bisa. Atau permasalahan rumah tangga itu psikologi anak, ilmu akuntansi nggak bisa menyelesaikan permasalahan itu, sehingga nggak bisa jadi topik skripsi, transkripsi. Nah, masalah-masalah yang terkait ilmu yang sudah bisa identifikasikan, baik itu di industri ataupun di perusahaan, ya. Baik itu di perilaku investor kreditur pasar modal, perilaku yang terkait dengan stakeholder, perilaku terkait dengan manajemen, perilaku terkait dengan penyusunan keuangan ya. Nah, itu bisa saudara teliti ya permasalahan-permasalahan itu, karena untuk menyelesaikan itu perlu ilmu akuntansi, knowledge akuntansi dan knowledge management. Ya. Manajemen itu nanti apakah itu terkait dengan marketing, SDM atau keuangan. Kalau akuntansi mungkin terkait dengan audit, terkait dengan sistem informasi akuntansi, apakah itu terkait dengan akuntansi keuangan, terkait dengan akuntansi manajemen, terkait dengan pajak ya. Nah, itu semuanya bisa sudah selesaikan masalah yang terjadi di lapangan. Itu bisa sudah buat itunya deskripsi. Nah, permasalahan-permasalahan itu sudah bisa melakukan kajian-kajian teori dalam rangka untuk menjawab sementara dari permasalahan itu. Ya. Kajian teorinya bisa dari buku ya untuk melihat grand teori, bisa juga dari hasil riset sebelumnya yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah ya. Kalau bisa jurnal ilmiahnya berreputasi ya, jangan jurnal ilmiah yang tidak berreputasi. Kalau jurnal ilmiah tidak berreputasi, jenis kualitas jurnal dihasilkan biasanya kurang baik. Tidak bisa jadi contoh ya. Malah kadang menyesatkan. Tapi kalau sudah gunakan referensi sebagai jurnal reputasi nasional, reputasi internasional, itu bisa sudah pakai untuk pesan teori dalam membangun hipotesis. Ya. Hipotesis harus punya kerangka teorinya dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang sudah identifikasikan di bab 1 untuk menjawab jawaban sementara. Nah, setelah itu sudah harus mampu mendesain penelitian dalam bentuk bagaimana nanti sudah mengkolek data. Kolek data itu termasuk target populasinya, bagaimana cara target sampelnya, bagaimana cara metode pengumpulan sampel. Kemudian juga bagaimana sudah mengklaster, bagaimana sudah mendeskripsikan data-data itu ya, supaya bisa sudah mendapatkan perilaku setiap variabel. Ya. Jadi dari situ sudah bisa paham bagaimana perilaku variabel dalam rangka nanti untuk melihat waktu sudah dapatkan hasil, sudah familiar dengan setiap variabel. Data yang ada sudah tahu pergerakan itu. Kemudian juga yang kedua di desain penelitian itu sudah harus mampu membuat metode analisis data yang sesuai dengan penelitian saudara yang bisa menjawab permasalahan yang ada di bab 1. Yang teori kan di bab 2. Yang ketiga desain penelitian. Nah setelah itu saudara nanti setelah sudah siapkan penelitiannya ya, maka nanti sudah ke lapangan. Jadi sebelum ke lapangan itu harus dilakukan seminar proposal dulu. Seminar proposal itu sebelum sudah ke lapangan. Dosen nanti akan melihat apakah layak sudah teliti lebih lanjut ke lapangan nanti tidak, ataukah perlu diperbaiki kajian teorinya, atau identifikasi masalah, atau sumber-sumber datanya, sampelnya, cara sudah melakukan analisis datanya gimana, sudah sesuai apa enggak. Kalau sudah selesai seminar proposal, artinya sudah siap ke lapangan untuk mengkolek data dan melakukan analisis dan olah data. Analisis dan olah data, analisis data.
Sehingga data analisis itu sudah akan dapat temuan ya. Temuan yang sudah komparasikan dengan hipotesis dan kajian teori. Ya, dapatlah kesimpulan. Sudah selesai sudah kesimpulan. Bagaimana kesimpulan itu bisa menjawab permasalahan itu, ya. Aplikasi manajer seperti apa? Itulah berpikir sistematis. Berpikir sistematis itu terjadi kalau sudah salah berpikir itu kalau belum tahu masalah langsung ke lapangan. Tidak punya ilmunya langsung menyelesaikan masalahnya. Ya. Tidak tahu apa yang dikumpulkan data langsung ke lapangan. Tidak tahu bagaimana olah data langsung ke lapangan. Itu sistematis. Lebih konyol lagi, kesimpulan di depan sudah sampaikan kesimpulan. Tidak masalah itu. Jadi masalah itu langsung saya jawab hasilnya seolah itu terjadi di lapangan. Padahal belum pernah ke lapangan, nggak ada ilmunya, nggak ada datanya. Itu lebih konyol lagi. Itu banyak terjadi sekarang. Pejabat-pejabat yang nggak ada ilmunya seperti itu. Orang-orang yang sok tahu belajar di internet, ya tidak tahu masalah, langsung sok tahu masalahnya. Padahal itu masalah politik, dia nggak kenal ilmu politik. Padahal itu masalah kesehatan, dia nggak tahu masalah kesehatan. Padahal itu masalah antropologi, dia nggak tahu masalah antropologi. Padahal itu masalah psikologi, dia sok tahu dengan masalah psikologi. Padahal itu masalah agama, dia sok tahu menjawab masalah itu. Padahal dia bukan ahli agama. Itu lebih konyol. Itu tidak sistematis. Dalam sudah bekerja pun nanti jadi pimpinan juga seperti itu. Sok-sok tahu, ya. Suka menjudgment, padahal belum ke lapangan, belum tahu masalahnya, di judgmentnya jadi just gitu. Bikin heboh, itu bikin gaduh. Pimpinan yang sumber kegaduhan kalau pimpinan itu tidak mampu berpikir sistematis, itu aja. Itu sumber kegaduhan pimpinan itu. Nggak berpikir sistematis, langsung berkeputusan, sumber kegaduhan. Pimpinan itu berada level tinggi, level tengah, level bawah, sama aja. Ya. Kalau sudah berpikir sistematis, akan timbul kegaduhan. Karena sudah punya ilmunya, punya datanya, punya hasil empiriknya, fakta sudah ada, sudah tahu, ya, sudah tahu, nggak ada masalah. Ya. Kalau ada yang mengkomplain, sudah gampang menjawab empirikalnya, nggak akan kegaduhan. Manusia itu kalau dikasih fakta biasanya tidak macam-macam lagi, tidak gaduh lagi. Kalau kita sudah itu yang sistematis. Ya. Jadi di dalam pedoman skripsi sudah ada, kita punya di kampus ya. Sudah bisa unduh di Sispo di kampus ini, bukan di kampus ya. Di Sispo terus ini ya. Jadi pedoman punya skripsi itu sudah nanti unduh di kampus ya. Unduh sudah sesuai dengan sistematikasi itu. Ya, sistematikasi itu. Jadi jangan sampai contek kampus lain bikin sistematika kampus lain ya. Dan kalau seandainya sebenarnya hampir sama, tapi ada beberapa yang masalah pendapat, pandangan sebagai agak berbeda sedikit di dalam setiap chapter itu. Ya. Kemudian topik skripsi ya. Nah ini yang paling penting sebelum sudah melangkah ke dalam skripsi, topik skripsi penting ya. Tentukan dari awal topik itu, sekali sudah tentukan topik skripsi yang dirubah. Topik itu harus baru, unik, simpel, bisa diterima di jurnal ilmiah. Kita harapkan sudah bisa nulis di ilmiah. Jadi begitu nanti sudah selesai ujian sidang skripsi, kan kita selalu nyuruh sudah membuat bentuk laporan skripsi, bentuk jurnal. Di jurnal itu selalu konsultasikan dengan dosennya. Dan tolong sudah nanti masukkan jurnal dosen nomor 2. Tapi kalau dosen yang bikin sudah nggak mau tahu, berarti dosen nomor 1 itu. Ya. Karena mendesain jurnal itu bukan gampang juga. Tapi kalau sudah yang bikin semuanya, nah, sudah nomor 1. Tapi kalau sudah nggak bisa, sudah serahkan ke dosen nomor 1 namanya. Karena dia sudah berusaha untuk merevisi secara mendasar ya. Kadang dosen juga merubah variabelnya, ubah data, memperbaiki olah datanya. Tapi kalau dosen itu hanya sekedar numpang nama ya, harus bikin nomor 2. Jangan sudah nanti ke jurnal, itu ada dari kasus pada saya itu. Bimbingan sama saya. Begitu jurnal pakai nama orang nomor 2-nya. Waduh, luar biasa itu. Jadi ini masa S2 nih, S2 IBS.
tesis itu dimasukkan ke jurnal, yang lapor ke saya sudah masuk. Gitu. Itu nggak sudah nama kedua, ketiga, nama temannya sama dosen kampus lain. Itu saya mengalami itu. Untungnya saya sabar aja. Tapi kan nggak enak ya, nggak enak. Benar-benar nggak ada punya etika ya. Jadi kalau saudara masuk ke jurnal, harus masukkan nama pembimbing saudara yang nomor 2. Ya. Jangan sampai tidak Jadi terjadi. kayak, kan was ini dibimbing ya, lo minatnya. Bisa juga sudah pakai nama dosen itu, nama ketiga orang lain, itu nggak boleh juga. Nggak boleh itu. Ya, tanpa izin dosennya. Nama pertama saudara, nama kedua dosen, nama ketiga tambah lagi kakak saudara. Kemudian nama dari temannya, terus dosen lain, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Saya pernah mengalami mahasiswa S2 ABS ya. Satu orang seperti itu. Waduh, luar biasa ya. Saya nggak bisa ngomong lagi. Cuma saya ceramain. Ya. Kamu tuh nggak punya etika. Kamu tuh betul-betul nggak punya etika. Kamu bimbing sama saya sangat mati bimbing kamu. Kamu sekarang ke jurnalnya jurnal pemerintah gitu. Jurnal di dikti ya. Tapi nama pertama, nama kedua, ketiga temannya sama dosen lain. Waduh, luar biasa. Saya ingatkan jangan sampai terjadi di sini ya. Maka juga nanti ke dosennya selalu saya ingatkan. Saya lupa terus kalau bertemu dengan dosen itu lupa terus ceritakan ini. Sekarang baru keingat saya. Dan sistematika skripsi itu sama sistematika berpikir. Jadi masalah ya. Bab 2 itu masalah saya harus tahu fenomenal lah. Bab 2 itu teori yang terkait dengan untuk menjawab permasalahan itu dalam menyusun hipotesis. Sudah metodologi, ada 2 utama, bagaimana mengumpulkan sampel itu, sampel mana. Yang kedua, bagaimana olahnya, alat olahnya seperti mana. Saya sudah bisa menjawab di empirikal itu, bahwasanya permasalahan itu, misalnya, kenapa dia meninggal? Nah, contoh seperti itu. Apa penyebab dia meninggal dunia? Jadi, ternyata dia sebab kena sakit. Contoh seperti itu. Walaupun hipotesis mengatakan bukan karena sakit. Ini kena tekanan ya, tapi data medikal sakit ya. Contoh sederhana ya. Kalau di perusahaan, kenapa perusahaannya bangkrut ya? Banyak tidak berdiri lagi. Penyebabnya kenapa? Kalau teori penyebabnya karena ABC, tapi kenyataannya bukan ABC. Ya, tapi CDA. Seperti itu. Berapa pembahasan hasil, kesimpulan sama seperti tadi sistematika. Jadi kalau seandainya ada tempat lain bab 2 menjadi bab 1, bab 1 jadi bab 2. Nah, saya nggak bisa no comment. Ya. Ada juga tempat lain itu bab 2 dulu. Di bab 1, bab 2 ada seperti itu. Geleng-geleng kepala. Bagaimana dia mulai berkistematis seperti itu. Bagaimana dia mengkaji teori pada masalah belum tahu. Ya. Berarti dia mencari masalah sesuai dengan kajian teori. Kan aneh itu. Aneh. Ya. Aneh. Ya. Jadi setengah mati itu. Ya. Ada juga seperti itu, bab 1 kajian teori, hipotesis, gimana hipotesis masalah belum diketahui, atau kajian teori hipotesis di bab 3 metodologi hipotesisnya. Ya. Hipotesis itu nggak perlu bagian kumpulan sampel, nggak perlu olah datanya, nggak perlu. Ya. Hipotesis itu cukup dari kajian teori, ada bisa hipotesis. Masalah kita ini bab 1. Ya. Nah, referensi buku yang perlu saudara ingat ya. Jadi hati-hati juga, referensi itu ada buku jurnal ilmiah, artikel ilmiah dari situs ilmiah, database jurnal ilmiah. Kalau bisa sudah di Perpustakaan Nasional atau bisa jadi anggota gratis. Ya. Kemudian juga langganan jurnal IBS. Saya bilang bisa lihat di Emerald itu kita langganan Emerald setahun itu 75 juta BI. Jadi kalau saudara nggak lihat ya rugi sendiri karena itu uang dari mahasiswa itu ya. Mahasiswa. Jadi saya sarankan kalau referensi di minimal Emerald ini sudah ambil. Gratis tuh. Ada akuntansi, ada marketing, ada keuangan, ada SDM di situ. Ya. Itu ribuan lebih banyak jurnal. Ribuan tulisannya. Kemudian juga bisa repository pustaka IBS, bisa juga saya lihat untuk melihat tulisan-tulisan dosen IBS. Nah, saya sarankan minimal saudara harus mengutip tulisan dosen bimbingnya. Harus itu.
Syaratnya itu harus mengutip tulisan dosen bimbing deskripsinya. Untuk bahasanya tulisan sudah dikutip, lupa saya lupa saya nama istilahnya. Untuk akreditasi itu, ya. Kedua Google Scholar. Kemudian itu guna minimal 10 tahun terakhir. Nah, jangan sudah mengutip ya, mengutip dari jurnal-jurnal yang tidak reputasi seperti dijelaskan di depan. Ya. Kemudian sudah mengutip dari koran, dari majalah. Koran dan majalah itu saya kutip kalau melihat fenomena nggak apa di bab 1 latar belakang itu saya kutip dari koran yang bisa pertanggungjawabkan ya. Jangan koran abal-abal, jangan koran yang penuh dengan gosip ya. Kemudian majalah bisa majalah yang semi ilmiah ya. Misal kalau di perbankan ya sudah kutip majalah Infobank ya, Infobank. Ada beberapa majalah perbankan semua kewirausahaan. Itu majalah yang diterbitkan oleh FUI ya, bisa juga seperti itu. Seperti itu apa? Itu koran-koran yang bereputasi ya. Itu melihat fenomena itu. Itu nggak apa. Tapi kalau udah masuk ke dalam, udah masuk ke bab 2, bab 3, bab 4 itu tidak boleh lagi ngutip majalah, koran dan sebagainya. Ya, apalagi di bab 2 ya. Di bab 2 itu jangan berikan data-data empirikal ya. Ada mahasiswa di bab 2 itu menyajikan data-data empirikal. Wah, gimana itu? Itu harus di bab 1 latar belakang gitu ya. Di bab 2 itu kajian teori aja, tidak ada data-data ya. Majelis penelitian skripsi itu ada 3 ya. Pertama studi kasus ya. Ini harus unik ya. Boleh studi kasus sudah, boleh sekali ya studi kasus. Kalau sudah saya sarankan kalau sudah bekerja ya tempat saya bekerja ya studi kasusnya. Bekerja di mana? Tapi ilmunya. Kalau akuntansi ya yang akuntansi yang unik ya. Masalah implementasi PSAK nomor berapa ya. Misalnya analisis implementasi PSAK nomor sekian pada PTX tempat saya bekerja. Aplikasi PSAK. Yang kedua, bisa juga implementasi sistem informasi akuntansi pada PTX, bisa juga seperti itu. Atau analisis implementasi dalam penjabaran mata uang asing. Ya, itu ada PSAK di nomor berapa tentang penjabaran mata uang asing. Itu bisa juga ya. Atau bisa juga mengenai bagaimana perbedaan fiskal dan perhitungan pajak pada PTA. Itu bisa masalah kalau saya bekerja dalam pajak ya. Atau mengenai internal audit, bagaimana implementasi internal audit pada PT itu. Ya. PT itu misalnya sudah audit itu melakukan orang internal bukan eksternal. Ya. Jadi saya lihat apa aja fungsi audit internal di dalam perusahaan saudara itu, bagaimana melakukan frekuensinya. Apakah selama ini sudah 10 tahun internal audit diterapkan tapi nggak ada terjadi clean ya, masih terjadi penyelewengan, terjadi fraud, itu apa ya, ada apa seperti itu, apa nggak berjalan sistem auditnya di situ ya, korupsi tak merajalela ya, itu bisa juga saya gunakan studi kasus ya. Kemudian penelitian kualitatif ya, kualitatif itu sifatnya yang sifatnya kuesioner, sudah analisis kualitatif, bagaimana persepsi ya, perusahaan-perusahaan terhadap pendapatan ya, terhadap income dan sebagainya. Saya bikin kuesioner, wawancara, bagaimana persepsinya. Nah, itu kajian teori sedalam itu. Ya. Jangan dapat definisi baru dalam penelitian secara kualitatif itu. Ya, penelitian ada software yang ada itu, software yang kualitatif itu. Software itu bisa outputnya dalam bentuk definisi yang baru. Ya. Persepsinya, wah ternyata di dalam praktek itu konsep dari pendapatan itu gini-gini, wah beda dengan teori. Ada apa? Apakah perlu literasi dan sebagainya. Dan penelitian kuantitatif yang data-data itu seperti dampak informasi keuangan terhadap kebijakan investor, kreditor dan sebagainya. Itu kuantitatif ya. Banyak di keuangan sama akuntansi ya, seperti itu. Nah, kemudian juga cara penulisan. Setiap penulisan ilmiah itu beda menulis novel. Setiap kelima harus memenuhi unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ya. Keterangan. Jadi kalau seandainya di dalam kelima pasif berarti SPOK, aktif SPOK. Tapi kalau pasif OPS, ya. Objek, predikat, subjek. Ya. Ya.
Jadi objek itu kalimat pasif. Misalnya kalau SPOK itulah saya menulis buku. Buku kan objek, saya subjek, predikatnya menulis. Kalau kalimat di dalam ilmiah, buku dulu, buku ditulis oleh saya. Nah, jadi OPS. SPOK lagi, SPOK itu kalau nulis novel. Kalau nulis ilmiah harus objek dulu, ya, pasif. Ya. Dan kalimatnya tidak boleh ada kalimat-kalimat yang seperti misalnya kata gantinya terlalu banyak, kemudian ada kata-kata yang sifatnya membangkitkan perasaan. Kalimat padat dan tidak bertele-tele. Bertele itu maksudnya dalam satu kalimat ada 3 keterangan kalimat. Ya, banyak iyangnya. Misalnya saya menulis buku, saya yang merupakan orang ini dan lu pernah bekerja di daerah tertentu dan pernah juga melakukan ini, panjang sekali keterangan di subjeknya. Dan melakukan menulis dengan cara menulis ini, menulis itu, sehingga menulis buku yang sering dibaca macam-macam. Ya, dalam keterangan kalimat ada lagi kalimat di situ, ada lagi keterangan. Jadi orang bingung setengah mati. Jadi kalimat itu bisa dipotong 3 atau 4 kalimat dari satu kalimat yang panjang bertele sampai saya pernah menemukan mahasiswa itu satu linear ada 5 baris satu kalimat. Saya tanya kita ini subjeknya mana nih? Dia bingung. Objek mana? Dia bingung. Predikat mana? Bingung nih. Saya nggak ngerti maksud kalimatnya seperti itu. Ya, sudah nggak jelas lagi. Siapa pelaku? Apa yang dikerjakan? Dan objek penelitian siapa? Nggak jelas. Ya. Dia menggunakan itu kalimat pasif ya. Menggunakan kata-kata baku. Kata baku itu adalah kata-kata yang tidak menemukan emosi perasaan. Ya. Hanya kalimatnya datar aja. Datar. Ya. Maka itu saya katakan udah beberapa kali penjelasan ke mahasiswa. Beda karangan ilmiah sama karangan non ilmiah yang populer sama, beda gampang aja. Bedanya apa? Kalau sudah baca bahasa populer, pasti sudah ketawa, nangis, sedih, dan geram. Itu pasti sudah baca karangan populer. Tapi kalau sudah baca karangan sudah ngantuk ya, nggak ada ekspresi wajahnya, tidak pakai emosi, pasti itu karangan ilmiah itu, karangan ilmiah itu, ya, pasti seperti itu. Pernah nggak sulit orang baca tulisan ilmiah di jurnal sampai nangis kan nggak ada, sampai ketawa nggak ada juga, sampai kaget nggak ada juga, sampai wajah terbelalak nggak ada juga. Baca apa jurnal-jurnal itu nggak ada. Datar, apapun terjadi komennya datar aja. Ya terjadi pengaruh signifikan, dampaknya cukup tinggi gitu aja. Dampaknya wah luar biasa besar, nggak ada seperti itu. Tidak menggunakan bahasa populer seperti tadi disebutkan itu, kata-kata bombastis, bahasa gaul nggak ada, bikin orang emosi, orang nangis dan perasaannya nggak ada. Dalam satu kalimat hindari menggunakan banyak anak kalimat seperti dijelaskan tadi. Oleh buku panduan penyusunan skripsi, ya, bagaimana cara menulis itu, ya. Dan saudara harus lihat juga kalau saya baca tulisan di dunia itu, perhatikan bagaimana dia menyusun kalimat itu. Pasti bikin saudara ngantuk itu. Kenapa ngantuk? Karena dia indirect speech, tidak langsung. Tapi kalau langsung kan bisa ngomong langsung itu kan seperti direct speech itu bisa terbawa emosi kita dan, ya, emosi. Nah, plagiarism ini paling tidak dibolehkan dalam kurikulum ilmiah. Yang itu terjadi selalu di praktek ya. Cuma mahasiswa sejak saya dosen tahun 1987 sampai sekarang itu penyakit yang susah disembuhkan. Kenapa? Itu karena kebiasaan berbicara. Kalau bicara itu ya tentang sesuatu analisis, berarti kita nggak sebutkan itunya. Siapa? Bisa sudah dengar dari si A. Tapi nanti sampaikan ke temannya pasti nggak nyebutkan itu siapa. Karena sifat manusia itu nggak mau menghargai orang lain, nggak mau juga mengakui kehebatan orang lain itu. Soalnya hebat, padahal hebat itu karena saya boleh kutipan orang lain. Ya. Saya pun sendiri kadang-kadang juga terpengaruh, tapi saya berusaha kalau sesuatu hal baru sampaikan menurut sanu dan sebagainya. Ya. Ya, itu harus sudah belajar dari sekarang ya. Menghargai pendapat orang pertama kali saya dengar itu saya hargai. Kalau nulis ilmiah juga sama. Pernah mahasiswa saya itu skripsi di bab 2 itu tidak ada satu kutipan. Wah, pernah berapa kali itu ya.
Kalau dosen tahun 70-an pasti dilemparnya punya itu. Kalau dosen tahun 60-an, 70-an, kalau ketemu seperti itu pasti dilempar ke wajah orang. Saking kesalnya. Sudah diajarkan masih tetap baca, tapi dosen sekarang tuh pada baik semua itu. Bagi dosen-dosen dari PTS baik sekali itu. Dosen PTS itu baiknya karena apa? Karena nggak mau menerima masalah dengan mahasiswa. Tapi sepanjang itu bisa tolerir. Kalau nggak tolerir nggak bisa juga ya. Seperti nyontek, tahu nggak dirubah nggak mau. Di EBSU berapa kali masa nyontek ketahuan sama saya, ya. Bahkan ada nyontek 80% nyontek sampai 2 tahun nggak datang-datang ke saya itu. Nggak tahu sampai kayaknya nggak lulus lagi, Kak. Dia keluar sendiri kayaknya. Ada satu lagi 2 tahun baru lulus ya. Karena setahun dia itu karena nyontek itu akhirnya dia jadi pedagang jadi buka restoran Padang. Bukan dia orang Padang, buka restoran Padang. Setahun menghilang, habis itu ketemu saya lagi. Akhirnya bisa lulus lagi. Jadi saya nggak sampaikan masalah itu ke mana-mana. Itu tuh masih dosen tetap jadi kepala prodi gitu ya. Saya selesaikan sendiri aja ya sama mahasiswa itu. Karena saya nggak mau memberatkan yang di atasnya. Ya. Dan lihat peraturan surat keputusan Ketua IBS nomor 025 tentang penanganan anti plagiarisme karya ilmiah dosen. Ada itu saya buat 025 ya tentang penanganan anti plagiarisme ada. Nah, saya coba cari ketentuan 025 itu ya. Banyak ketentuan ini disimpannya di tempat penyimpanan, yang dibaca. Dosen dibaca, kemudian dosen baca juga ini ya. Tanggal Pendidikan dan Mahasiswa Indonesia Banking School tanggal 24 Mei 2011. Ini saya buat tahun 2019 ini ya. Lalu lihat file juga sosialisasi plagiarisme. Ada juga sosialisasi plagiarisme waktu itu saya bikin ketentuan ini langsung saya sosialisasikan. Nah, komposisi halaman bab itulah pertama ini rule of the thumb ya. Jadi komposisi supaya jangan terjadi bab-bab yang harusnya komposisinya sedikit jadi banyak. Misalnya bab 1 10%, kalau halaman 100 10 halaman, bab 2 35 halaman, bab 3 10 halaman, bab 4 40 halaman, bab 5 5 halaman, kalau 100 halaman. Jangan sampai terjadi bab 1 20 halaman, bab 2 40 halaman, bab 3 5 halaman, bab 4 10 halaman. Ya. Yang seperti itu. Bab 5 10 halaman. Ya. Jadi kalau bab 5 itu kalau bisa 3 halaman ya, karena kesimpulannya bukan menyimpulkan bab 1, 2, 3, dan 4, tapi menyimpulkan hasil empirikal terhadap masalah itu. Ya. Kemudian juga keterbatasan hasil penelitian saudara ini kalau digunakan oleh pihak lain, harus keterbatasan dan sarannya apa untuk perbaikannya, seperti itu. Kalau konsultan bimbing skripsi, kita nanti memberikan saudara dosen bimbing ya, itu hak mahasiswa. Dan saudara, karena ini 6 SKS, paling tidak seminggu itu harus 2 kali ketemu. Tapi dosen sekali seminggu. Seminggu itu udah cukup ya. Jadi selama 14 kali pertemuan selama bimbingan skripsi itu. Tempat bimbingan di kampus, sekarang kan bimbingan di online semua ya. Terus di kampus ya. Menghindari hal tidak diinginkan, kalau di luar kan nanti banyak kasus ya. Misalnya dosennya, ya kamu kantor saja, nanti habis maghrib. Nah, perempuan itu bahaya juga ya. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti banyak kasus lah seperti itu. Atau kamu di rumah saja bimbing skripsinya. Jangan pergi berdua, datang sendiri aja ya, itu bahaya itu. Ya, ada kasus juga itu di tempat lain. Terus kita sampaikan ke prodi bila ada kendala dengan dosen bimbing. Dan semangat dan punya tekad untuk selesai dalam 1 semester. Targetnya 4 bulan ya. Jadi kalau sebulan saudara bermasalah, cepat lapor ke prodi. Prodi akan bisa mengganti skripsinya. Dan target waktu. Jadi target waktunya gini. 4 bulan sejak SK di dosen bimbing. Bab 1, 2, 3, 2 bulan. Itu 2 bulan. 2 bulan kalau sekarang bulan Februari, Maret, April, Mei sudah ujian seminar proposal bulan Mei. Ya. Kemudian untuk bab 4, 5, 1,5 bulan. Bulan Mei, Juni sudah sidang skripsi. Juni. Sidang skripsi ya, harus. Ini saya membimbing Mas sore ini penyakitnya sore itu agak lambat bikin skripsi. Ya ini skripsi saya sore itu ada 3 orang, hanya bimbingan 2 kali, habis itu ada datang lagi. Saya di grup itu berapa kali, saya setiap minggu menyediakan tempat untuk bimbingan skripsi, tapi nggak pernah datang.
Saya kenapa datang lagi disusun Pak? Saya lagi minggu pakai WA, kenapa nggak datang lagi disusun? Disusun terus jawabannya. Ada 3 orang, ya, 2 perempuan, 1 laki-laki. Belum selesai, ya. Kendalanya waktu ya. Jadi kalau sudah memutuskan kuliah, sudah harus korban lah, ya. Harus punya waktu, minimal Sabtu Minggu. Kalau enggak jangan kuliah, ya. Kuliah itu bukan untuk main, bukan hanya pergaulan, ya. Karena kita juga kalau mahasiswa yang lama-lama itu merusak kinerja prodi juga ya, prodi juga. Jadi kalau sudah memang betul-betul nggak mau skripsi lama-lama, keluar aja dari IPS ya. Minta Pak saya keluar aja Pak, nggak sanggup skripsi. Kalau saya nggak sanggup skripsi itu konyol ya. 146 SKS, 6 SKS skripsi gagal karena 6 SKS itu konyol. Ya, itu tindakan konyol ya. Ya. So, kalau ada mahasiswa gagal karena skripsi, ada mahasiswa itu pagi IPK 3,4 lulus semua, skripsi cuma 6 SKS, menghilang langsung. Itu kan konyol sekali. Konyol sekali. Saya harus hubungi, nggak ketemu lagi, nama hilang telan bumi sekarang. Ya, ada 2 orang. Maksudnya saya udah lama, sekarang ada lagi nama tercatat. Sore lebih banyak lagi. Banyak lagi sore itu. Lebih banyak lagi sore. Sore itu kena deskripsi dan menghilang. Aduh, konyol sekali. Benar-benar konyol. Ya. Skripsi itu zaman sekarang nggak ada susahnya. Internet banyak. Semua banyak ya. Hanya tekad gitu. Tapi bekerja memang kerja 24 jam selama 7 minggu kan enggak. Ya, 1 minggu disediakan waktunya. Kalau sudah berkeluarga, tolong suami, anak harus mendukung. Atau istri, anak mendukung ya. Dan sampai terjadi gara skripsi sudah nggak lulus ya. Konyol sekali. Beda S3. S3 itu disertasi itu lebih besar pada kuliah, mata kuliah. Jadi banyak gagal disertasi itu wajar. Karena mata kuliah disertasi itu SKS-nya jauh lebih banyak pada mata kuliahnya. Ya. Sebagian besar SKS itu disertasi S3. S2 cuma S2 lebih ringan lagi, 6 SKS juga sama kayak 1. Ya. Yang lebih sulit itu memang disertasi. Jadi banyak mahasiswa disertasi ya, hilang karena meninggal, sakit keras, stres, gila, stroke ya. Terus mati mendadak, tabrakan, itu mahasiswa S3 itu. Jangan heran. Karena stres bikin disertasi. Biasa nggak pernah nulis, jadi kalau nggak pernah nulis, sudah jangan S3 lah ya. Nggak pernah bikin di jurnal, nggak pernah bukan dosen, praktisi. Akhirnya pakai jalan pintas, bentuk tim menyusun disertasi saudara. Itu banyak sekali itu, pejabat-pejabat tinggi itu bikin doktor S3-nya. Bikin tim. Kalau saya S3 saya sering ngerjakan, mulai dari 0 sampai selesai saya sering ngerjakan. Mulai data, ngumpul data sering ngerjakan. Atau 5 tahun saya bikin itu. Ya. Jadi dia S1 konyol ya, maka bikin skripsi jangan disertasi, bikin skripsi yang seperti S2, setelah minimal S1 aja, karena waktu kalau sudah bekerja nggak ditanya skripsi sudah apa, nggak ada guna skripsi sudah bagus-bagus tuh, bekerja nggak ada perlunya skripsi itu. Waktu S2 juga nggak ditanya juga skripsinya, saya S2 tanya skripsi enggak, saya mau bikin skripsi apapun tetap terima S2. Sayang sekali sudah tuh, kalau skripsi itu sudah bikin gagal itu. Nggak ada gunanya itu, ya. Tapi harus sangat minimal ya, sangat minimal. Maka baca itu sangat minimal apa? Harus menjadi masalah teorinya relevan. Kemudian ada bagaimana mengumpul data, menganalisis data, ada empirikalnya. Udah selesai itu. 60 halaman juga oke, 50 halaman juga oke. Asal padat kalimatnya, ya. Nah itu. Terus soal ujian skripsi ini sudah saya jelaskan, ini soal ujian skripsi ya. Nanti bisa tanya di Mas Adika lebih jauh ya, ada di situ deskripsinya. Udah juga ini etika mahasiswa. Jadi etika mahasiswa sekarang ya, terkait deskripsi ada 2 ya. Mahasiswa dilarang plagiat. Ya. Yang kedua, mahasiswa dilarang memasukkan tanda tangan dosen pembimbing, dosen penguji dan lainnya. Ini ada kasus, banyak kasus ini ya. Apalagi se-online ini. Se-online ini saudara, bukan saudara ya, teman-teman kakak kelas saudara. Itu karena online, sekarang dosen ngasihkan tantangan elektronik secara manual, dikopikan ke kertas saudara, nanti kopi itu sudah perbanyak kemana-mana itu, dan ketahuan sama dosennya. Kalau ketahuan itu, maka sudah konsekuensi apa? Diskor selama 1 semester berjalan. Jadi kalau sudah kena sekarang ya skor enggak, selama semester ini nggak boleh ikut ujian. Ya, sudah ada kemarin kita proses itu 1 orang pagi, ya kita skor. Ya, 1 orang tanya ke prodi akuntansi tanya. Apabila diulang lagi kembali yang kedua,
skor selama 2 semester. Kemudian ulang lagi dikeluarkan dari EBS. Untuk itu saudara yang bikin skripsi ini harus membuat surat pernyataan di atas materai berapa, masih sekarang berapa, 9.000 itu berapa itu, ya. Buat surat pernyataan ke BAK, tindakan ke prodi, dosen bimbing bahwa yang bersangkutan tidak melakukan tindakan tidak terpuji, putus 1, 2. Dan bersedia menerima sanksi skorsing selama 1 semester berjalan dan 2 semester untuk yang kedua kalinya, dan dikeluarkan dari EBS untuk boleh dengan tidak hormat untuk surat pernyataan untuk kesalahan ketiga. Surat pernyataan yang dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Harus nih, ini sudah disiapkan di Mas Andika, sudah ada formnya. Nanti sebelum ini surat tanda tangan itu. Jadi nanti dosen bimbing harus menanyakan ke mahasiswanya sebelum dibimbingnya apakah sudah ada surat pernyataan untuk tidak melakukan plagiat dan mengusung tantangan. Ya, ini sudah ada kasus ya. Saya nggak mau masalah ini sampai berlarut. Tiap orang datang ke atas pakai surat pernyataannya. Kalau dia sudah ketahuan, ya udah skor aja. Prodi langsung menyelesaikan, usah tanya ke saya lagi. Kan sudah ada ketentuan di surat pernyataan itu, ngapain lagi? Ini sudah kita edarkan dan wakil ketua 1 ya, sudah ada itu ya. Nanti tolong dibaca. Nah, jurnal skripsi itu lihat ada ketentuan apa ketentuannya di dalam nomor SK-nya saya lupa ya, nanti silat lagi ya. Nah, apa beda jurnal skripsi sama non skripsi? Yang pertama, IPK tidak ditentukan, sarannya berapa IPK sudah boleh milih. Tapi saran kita kalau IPK atas 3 ambil jurnal skripsi. Tapi kalau IPK di bawah 3 jurnal skripsi aja bercepat ya. Kalau susah nulis pakai jurnal skripsi. Kuliah pengganti apa? Kalau skripsi tidak ada. Kalau ambil non skripsi 2 mata kuliah 6 SKS. Jadi apakah setelah jurnal skripsi atau non skripsi di awal semester tentukan, bukan tengah semester nggak bisa. Pak, tengah semester saya ambil skripsi, wah tunggu semester berikutnya. Karena kalau non skripsi itu sudah awal semester, karena sudah mengikuti 2 mata kuliah. Dan mata kuliah syaratnya adalah mata kuliahnya harus dipilih oleh minimal 10 orang. Ya, kalau enggak ya jurnal skripsi. Maka sampai sekarang belum ada, pagi itu ada 1 orang jurnal skripsi, baru 1. Yang sore belum ada kayak. Udah masih sore itu kan sedikit itu. Dan pilihan jalur skripsi, non skripsi ditentukan di awal semester saat isi KRS. Di jalur paling lambat minggu ketiga. Minggu 3 nggak bisa lagi. Bisa contoh nih, sudah ambil jalur non skripsi, baru SKS nama mata kuliah, baru SKS. Kemudian di tengah jalan saya pindah ke skripsi. Yang mata kuliah yang saya bayar itu nggak bisa diminta duitnya, nggak bisa. Kalau udah lewat 3 minggu, nggak bisa lagi. Karena kemarin coba-coba, waduh, nggak bisa sebenarnya. Memang ini sekolah warung apa? Kalau warung bisa seenaknya ya. Kemudian ujian sidang wajib diikuti. Jadi kalau sidang itu kalau skripsi hanya sidang skripsi aja, tidak ada ujian kompre. Tapi kalau skripsi ada ujian kompre. Tidak ada ujian skripsi, ujian kompre sama penguji 3 orang ya. Berasal dari rumpun mata kuliah. Mungkin kalau sudah marketing, diujikan masalah pengetahuan bisnis ya. Kemudian ujian tentang masalah pengetahuan umum ya. Kemudian perbankan dan sebagainya. Jadi prodi menentukan, di prodi sudah ada juga mengenai kalau prodi akuntansi yang dites ada dulu itu ya. Mungkin prodi sekarang kalau yang baru mungkin dilihat lagi filenya itu. Sudah diputuskan itu selama 3 tahun lalu itu. Waktu ini dibentuk ada putusannya kalau manajemen apa saya harus diuji, akuntansi apa harus diuji. Di SIM kalau sudah ambil skripsi maksimal cum laude. Kalau 3,5 waktunya pas, tidak pernah ada nilai D, nilai C nggak ada nilai C ya, nilai C nggak ada, nilai D nggak ada ya. Maksimal sangat memuaskan ya. Kalau non skripsi tidak ada cum laude, ya. Walaupun di PKSO 3,99 tapi non skripsi tidak ada cum laude ya. Nah, demikian dapat kami sampaikan pengantar tadi, mudah-mudahan sudah bisa memahami semua ya. Dan ingat dari kata-kata tadi itu sudah boleh plagiat, sudah boleh memasukkan tantangan dosen, penguji dan dosen lainnya ya. Kalau ketahuan ada skor, udah ada satu kasus kemarin itu salah 3 minggu lalu saya sidang bersama Kaprodi, bersama dosen, sama mahasiswa, saya sidang, akhirnya keputusan di skor 2 minggu. Ya, demikian disampaikan. Waktu kembalikan kepada Mas Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk pemaparannya. Selanjutnya mungkin dari masing-masing kaprodi. Yang pertama mungkin untuk kaprodi akuntansi dulu. Sini sudah hadir Ibu Wiwi. Bu Wiwi, kalau sudah tepat kami persilahkan. Ya baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AKCA, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Erik, Kepala Prodi, Manajemen, kemudian ada Ibu Asri, ada Ibu Meta ya, kemudian ada Mas Andika dan adik-adik mahasiswa yang hadir pada pertemuan hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul bersama ya, diberikan tadi pengarahan oleh Bapak Dr. Sparta terkait dengan bagaimana untuk kita menyusun skripsi yang baik gitu ya, sehingga selesai dan adik-adik bisa paham dengan apa yang ditulis skripsi tersebut. Nah, kalau dari Ibu hanya sedikit saja menyampaikan ya kepada pesan-pesan adik-adik mahasiswa, nanti harus menggunakan buku pedoman penyusunan skripsi yang disediakan oleh Indonesia Banking School ya, walaupun adik-adik banyak membaca artikel atau jurnal dari kampus lain, tapi kita tetap berpegang pada pedoman penyusunan skripsi yang ada di IBS ya, biar nanti seragam. Kemudian yang kedua, bila nanti ada hambatan atau kesulitan di dosen pembimbing gitu ya, jangan terlalu lama di pending ya, informasikan ke Kaprodi atau Sekprodi ya. Ada permasalahan apa yang dihadapi oleh pembimbing ya, jadi tidak terhambat. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Sparta ya, bahwa bimbingan kita adalah 4 bulan sejak SK diterima. Nah, di situ nanti adik-adik mahasiswa mulai memanage waktu ya, memanage waktu bagaimana 4 bulan itu bisa selesai dalam menyelesaikan skripsi ya. Nanti sejak menerima nanti SK langsung mengatur jadwal ya, 2 bulan harus sudah proposal ya, kemudian 2 bulan berikutnya harus sudah bisa menyelesaikan skripsi seperti itu ya. Nah, kemudian pesan saya terakhir tadi dikatakan oleh juga Pak Dr. Sparta, jangan nanti meng-cross tanda tangan dosen ya, baik pembimbing maupun penguji, karena sudah diberikan sanksi dan sudah terjadi jelas ya dari mahasiswa akuntansi juga. Nah, itu juga jadi jangan sampai terjadi lagi ya. Tetap jujur dan objektif dalam menjalankan penyusunan skripsi. Itu pesan daripada Ibu ya. Nah, berapa jumlah mahasiswa akuntansi ini Ibu belum dapat info dari Mas Andika ya. Mungkin kurang lebih ini agak sedikit banyak daripada semester lalu ya, sekitar mungkin ada 15 sampai 20 orang mungkin mahasiswa akuntansi ya. Dan Ibu ucapkan selamat menyusun skripsi dengan baik dan selalu berkonsultasi dengan pembimbing ya. Jangan berkonsultasinya pada pihak lain, tetap pada pembimbing ya, karena pembimbing nanti yang akan bertanggung jawab juga ketika Anda melaksanakan pengujian skripsinya ya. Itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas waktunya Mas Andika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Wiwi Widawati. Baik, selanjutnya dari Kaprodi Manajemen untuk Silakan Rik. Ya, terima kasih Mas Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Sparta, kemudian Ibu Wiwi Widawati, kemudian di sini ada Sekprodi ya, Ibu Meta Andriani dan Ibu Asri ya, dan juga Mas Andika ya, dan juga adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi tadi sudah banyak disampaikan sama Bapak Sparta dan juga Ibu Wiwi ya. Saya cuma menambahkan saja bahwa mata kuliah skripsi ini adalah mata kuliah terakhir Anda. Ya, ini adalah mata kuliah terakhir Anda sebelum mencapai sarjana akuntansi maupun sarjana manajemen. Kasih yang terbaik, ya, kasih yang terbaik. Berikan best effort, ya, berikan best effortnya. Semua kemampuan Anda tuh Anda curahkan ke skripsi ini, ya, karena ini mata kuliah terakhir Anda, ya, sebelum mencapai sarjana akuntansi maupun sarjana manajemen. Jadi
saya memotivasi ya kepada adik-adik sekalian ya, semangat ya mengerjakan skripsi ini ya, semangat lewati semua tantangan, hambatan, rintangan ya semuanya ya, karena ini tinggal satu lagi mata kuliah Anda. Dan target kita apa? Wisuda tahun ini ya, wisuda insya Allah bulan November nanti tahun 2021 ini. Itu target Anda semua, yang ada di dalam pikiran Anda tuh semuanya target seperti itu. Saya akan kasihkan best effort yang maksimal, ya. Dan target saya harus wisuda. Ngapain lama-lama di kampus? Ya, ngapain? Kalau Anda sudah jadi sarjana, udah bisa kemana-mana, udah bisa fokus kemana-mana, ya. Jadi luangkan waktu 5-6 bulan ini, ya, untuk fokus kepada skripsi. Ya, kami di Prodi akan memfasilitasi, ya, Anda semua. Ya, jika ada masalah dengan dosen pembimbing, silakan kasih tahu ke Prodi. Baik kepada Kaprodi, baik kepada Sekprodi, maupun kepada bagian akademik. Ya. Pokoknya kami membantu, kami mensupport penuh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa selesai tepat waktu. Yang kedua, topik skripsi jangan susah-susah. Jangan susah-susah topik skripsi. Jangan kita idealis sekali ya. Tapi nanti datanya susah didapat. Kadang-kadang ada juga beberapa mahasiswa yang topik skripsi yang bombastis. Tahu-tahunya nanti, Pak, datanya susah didapat, Pak. Nanti dia stres lagi. Kalau data susah didapat, Anda bisa stres. Ya. Kalau stres, lama selesainya. Bisa menghambat selesai kita. Jadi, pertama-tama pertimbangkan juga judul skripsi kita. Ya. Apakah datanya mudah didapat atau tidak? Ya. Kalau datanya susah didapat, jangan deh. Ya. Tadi Bapak Sepata sudah kasih tahu, kalau mau studi kasus silakan, ya silakan di perusahaan masing-masing. Yang penting dosen pembimbing skripsinya setuju dengan itu. Ya, jadi carilah judul yang bisa kita dapat gampang datanya. Itu yang masukkan supaya kita bisa selesai cepat waktu nih ya. Kemudian yang ketiga, ini saya dapat data ya di Prodi Manajemen yang mengajukan skripsi itu ada 35 mahasiswa. Ya, jadi ada 35 mahasiswa. Kemudian dengan komposisi 2 mahasiswa di keuangan. Jadi di keuangan cuma ada 2 mahasiswa, kemudian 15 mahasiswa di marketing, dan 18 mahasiswa di SDM. Ya. Kami dari Prodi, nanti Anda diminta untuk membuat atau mengajukan judul ya, judul skripsi, dan juga usulan dosen pembimbing skripsi. Ya. Nanti usulan dosen pembimbing skripsi pertama, dan usulan dosen pembimbing skripsi yang kedua. Itu nanti jadi pertimbangan kami, ya, akan menjadi pertimbangan kami, akan menjadi pertimbangan utama kami, ya, walaupun nanti ujung-ujungnya ya keputusan akhirnya ada di Prodi, ya, jadi mahasiswa hanya mengusulkan, ya, nanti Prodi yang akan menentukan. Kenapa? Karena banyak faktornya, Prodi. Yang pertama, salah satunya adalah apakah dosen tersebut mahasiswa sebelumnya udah selesai belum, ya, banyak nggak yang nyangkut di dosen tersebut. Kalau banyak, nanti takutnya Anda terkendala. Ya, jadi kita juga lihat dari komposisi dosen, karena dosen juga ada sisa-sisa mahasiswa bimbingannya yang dulu-dulu. Ada juga yang belum selesai. Ya, itu juga akan jadi pertimbangan kita. Sama yang utama ada kompetensinya. Jadi kami akan menentukan kompetensi dosen ya berdasarkan konsentrasi tadi ya di manajemen. Kemudian yang keempat ya, yang keempat adalah tadi sudah disampaikan sama Bapak Sepata ya, etika ya, tapi saya lebih ke etika ke dosen ya. Jadi Anda kalau nanti menghubungi dosen ya, ingat waktu ya, kemudian kata-katanya ya dijaga ya, kesopanan dijaga. Kenapa? Karena kalau dosen sudah bete sama Anda ya, sudah kesel sama Anda, itu bisa menghambat skripsi. Jadi sama aja kalau misalnya Anda sama bos Anda ya. Ya kan, jadi kita mempelajari mengenai perilaku lah ya. Ya. Jadi kalau misalnya jam 10 malam mau WA, ya jangan gitu ya. Kan itu kan di luar jam kerja ya. Kemudian nanti pertama-tama Anda WA, Bapak, Ibu, mohon maaf, saya dapat dosen pembimbingnya Bapak, Ibu ya. Bisa nggak saya konsultasi sama Bapak, Ibu mengenai topik skripsinya? Kapan ya Bapak, Ibu? Nah, gitu, seperti itu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu mau nanya, nanti bimbingannya seminggu berapa kali Bapak Ibu gitu ya. Nah,
Jadi kalau memang seperti itu, nanti interaksinya antara dosen dan mahasiswa akan jalannya mulus, ya, dan juga bisa selesai tepat waktu, ya. Itu. Kemudian yang terakhir saya sampaikan bahwa target kita adalah wisuda November. Artinya apa? September itu udah selesai, ya. September sudah selesai. Jadi Anda bisa hitung tuh. Ini udah Februari akhir nih, ya. Kemudian Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu sudah selesai. Jadi Anda siap-siap nanti di seminar proposal ya, di Semprop itu jangan terlalu mepet dengan September itu. Kalau bisa, saya 2 bulan, target 2 bulan ini saya mau Semprop. Lebih bagus itu. Ya, karena mengolah data itu butuh waktu yang agak lama gitu ya. Jadi saran-saran saya adalah Anda sudah dewasa ya, sudah tinggal 1 langkah lagi ya, sehingga Anda bisa memanage waktu ya, bisa memanage waktu ya. Bagaimana supaya target kita, cita-cita kita, tujuan kita di bulan November nanti insya Allah kita bisa wisuda ya. Dan membanggakan orang tua Anda, membanggakan istri atau suami Anda, membanggakan anak-anak Anda semua ya, dan juga membanggakan IBS ya. Kami juga di prodi manajemen dan juga prodi akuntansi maunya Anda tepat waktu semua selesainya. Ya, tepat waktu juga kita sama-sama saling membantu lah ya antara prodi dan mahasiswa ya, supaya tujuan bersama-sama wisuda nanti itu tercapai semua ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi selamat ya, selamat dan semangat ya, untuk mengambil skripsi ini. Terima kasih Mas Andika, saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Erik Wijaya. Selanjutnya mungkin dilanjutkan pada untuk sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk Aditama. Aditama mungkin bisa langsung nanya yang ingin ditanyakan, Adit. Halo, Adit. Halo, Pak. Ya, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan ini, ada poin-poinnya. Buka video Mas. Ya, Pak. Ya, Pak. Yang nanya tolong buka videonya. Andika buka videonya. Ya. Ya. Jadi gini Pak, saya mohon izin bertanya kepada Bapak Ibu, baik Bapak Ibu Ketua Prodi dan Bapak Sparta. Yang pertama, jika lebih dari 4 bulan yang ditentukan, konsekuensi apa yang diterima oleh mahasiswa? Yang kedua, mengenai ketentuan jurnal, apakah ada ketentuan atau syarat tertentu yang harus kami gunakan? Misalkan jurnal internasionalnya 60% dan dalam negerinya 40%. Yang ketiga, apakah dalam skripsi harus ada jurnal IBS yang digunakan? Demikian Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Mas Andika tolong itu diatur. Ya, Pak. Baik, Pak. Mungkin Pak Sparta bisa bantu untuk menjawab Pak pertanyaan dari Mas Aditama tadi, Pak. Ada 3 poin, Pak. Jadi yang pertama itu, apakah konsekuensi yang diterima mahasiswa jika skripsinya itu lewat dari 4 bulan? Kemudian yang kedua itu, adakah ketentuan dalam penggunaan jurnal, misalkan internasional 60% atau dalam negeri 40%? Serta yang ketiga, apakah dalam skripsi itu harus menggunakan jurnal IBS, Pak? Gitu, Pak. Mungkin Mas Sparta bisa bantu untuk menjawab. Terima kasih Mas Andika, nanti ditambahkan di prodi. Yang pertama, kalau saudara tidak selesai 4 bulan ya, tentu saja konsekuensi pertama, saudara harus, kalau sekarang kan sampai ujian akhir itu nanti wisuda kan November, misalnya bulan Juli atau Agustus ya, nanti pasti tanggal berapa, batas akhir semester tanggal berapa, semester kalau salah Juli ya, akhir Juli. Kalau sampai melewati Agustus ya, mungkin saya harus extend, harus bayar lagi itu. Berlagi kalau paket ya, kalau sudah paket saya paketnya, nggak mandang berapa SKS ya. Itu kan selalu rugi ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah nggak selesai semester ini, sudah bisa ngajukan ke prodi untuk penggantian pembimbing skripsi. Kalau itu penyewaannya di skripsi, di pembimbing. Kalau penyebab dari saudara, mungkin saudara perlu melihat apakah topik skripsi saudara itu bisa sudah selesaikan atau tidak. Jangan nggak bisa selesaikan ya, itu konsekuensinya.
Kemudian yang ketiga konsekuensinya ya prodi masa studi sudah bertambah. Masa studi sudah bertambah. Kalau sudah beasiswa dari institusi saudara, tentu saja sudah akan bayar sendiri itu ya, bayar sendiri. Dan itu sudah rapi. Kemudian yang kedua, kalau seandainya masalah jurnal ya, misalnya jurnal kalau ditanya berapa minimal jurnal, nah itu jurnal itu kan tergantung variabel sudah memiliki ya. Kalau ada variabel ada 3, independen variabel ada 3, tentu saja setiap variabel itu minimal harus 5 atau 6 ya, 5 atau 15 ya. Nah kalau komposisi berapa yang jurnal bahasa Inggris sama Indonesia, itu 50-50 aja. Dan kalau lebih dari 50% lebih bagus lagi ya. Kan kita sudah ada jurnal langganan, sudah bisa bayar. Tadi disebutkan tadi itu, saya bisa link tanpa bayar. Kita tanya PIN-nya. Kalau sudah linknya di pustaka, nggak usah tanya PIN-nya. Tapi kalau sudah buka di rumah, tanya PIN-nya ke Mas Hari Pustaka ya. Ada PIN-nya itu. Bisa sudah buka sendiri di rumah. Ya, nggak perlu ke pustaka ya. Nah, kemudian yang ketiga itu mengenai apa? Yang ketiga lupa saya. Ketiga apa itu? Ketiga apa Mas Dika? Halo? Apakah pakai jurnal IPS, Pak? Oh iya, Apakah iya. harus pakai jurnal IPS? Enggak ada aturan IPS pakai, enggak ada. Tapi yang penting saudara harus mereferensi jurnal dosen pembimbing, saudara harus wajib 1. Misalnya saudara pembimbingnya Pak Erik, itu minimal 1 jurnal Pak Erik saudara kutip. Apapun judul saudara harus kutip. Misal contoh, judul saudara tentang A, kalau tidak apa kalimat di situ langsung kutip aja lah, ya. Kalimat apa tentang kalimat umum atau latar belakang ada cerita tentang ekonomi, kutip Pak Erik gitu ya. Walaupun bukan di penelitian relevan, tapi adalah ya. Apapun judul saya, apapun judul saudara harus mengutip jurnal dari pembimbing saudara. Ada mahasiswa, kenapa nggak dikutip? Ya Pak, topik jurnal beda. Bukan itu, kan ada banyak kalimat di situ saudara kutip. Nggak mesti harus sama, variabelnya beda, tapi tidak ada cerita-cerita di situ yang saudara kutip untuk mempertajam analisis saudara atau dalam menangkap fenomena. Bisa aja. Pokoknya selipkan aja, 1 kalimat selipkan aja lah ya. Penting ada kutipan di jurnal pembimbing. Karena itu penting sekali sitasi dari pembimbing itu karena menentukan kinerja prodi. Jadi wajib itu. Jadi wajib hukumnya saudara harus mengutip minimal 1 tulisan pembimbing saudara. Yang kedua, kalau saudara diuji oleh dosen B, dosen C, itu kalau ada tulisannya kutip dia. Jadi 3. Jadi setelah seminar proposal, wah saudara tentukan dosen penguji itu. Cari aja tulisannya. Tanya Bu, ada jurnalnya nggak Bu? Kalau lihat di repositori pustaka, ada itu repositori pustaka, seketik Sparta itu ada tulisan saya situ. Bisa sudah download gratis itu ya. Lengkap. Ada situ jurnalnya di mana, nomor berapa, tahun berapa, ada di dokumen itu ada kok ya. Pak Erik juga ada tuh, Bu Wi juga ada ya. Jadi paling tidak saudara harus mengutip jurnal IPS nggak penting saudara harus mengutip jurnal di dosen saudara. Apakah di jurnal itu diterbitkan di luar negeri, dalam negeri, kutip aja ya. Langsung jurnal dia. Itu aja. Itu juga saudara Aditama ya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan Aditama? Belum saya jawab. Atau mungkin ke prodi nanti. Mungkin ada tambahan dari Bu Wiwi atau Pak Erik? Ya, sedikit ya nambahin untuk siapa Aditama ya. Tadi jawaban sudah dari Pak Sparta sudah mewakili ya. Tadi jurnal internasional 60% atau 40% gitu ya. Itu kan memang kalau banyak jurnal internasional yang lebih bagus karena banyak nanti teori-teori terkinian yang dapat dikembangkan ya. Berapa banyaknya ya pasti proporsinya kita berharap sih internasional lebih banyak lah daripada nasional ya. Kemudian perlukah adanya jurnal dari IBS? Ya bukan itu maksudnya, tetapi nanti pembimbing gitu ya kan ada melakukan penulisan gitu ya, artikel yang bisa dikutip di Google Scholar gitu ya. Nah, itu misalnya nanti ada Pak Erik gitu ya, judul-judul Pak Erik tuh ada di situ semua. Nah, nanti adik-adik mahasiswa diharapkan bisa sitasi 1 aja tulisannya Pak Erik gitu, tapi harus pakai Mendeley. Nah, nanti di situ ada nilai untuk dosen pembimbing yang tulisannya disitasi gitu, tapi harus pakai Mendeley. Kalau enggak masuk tuh ke repositori ya. Saya juga begitu kok ke bimbingan saya semuanya saya minta untuk nanti memasukkan tulisan saya pada penelitiannya gitu ya. Bu
judulnya nggak percis banget, nggak harus. Mungkin ada grand teori yang sama bisa pakai dari pembimbing itu gitu ya. Kita berharap memang seperti itu karena ada kredit poin untuk dosen pembimbing ya. Itu diharapkan untuk semua mahasiswa mengambil tulisan daripada dosen pembimbing. Satu aja, nggak usah banyak-banyak seperti itu ya. Itu aditama yang bisa saya sampaikan. Nah, maunya sih kata Pak Sparta tadi berapa? 4 bulan. Sebenarnya kita nanti terakhir ujian bulan Agustus ya, Pak Sparta ya. Hitung aja dari sekarang nih. Februari, kemudian Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya, berarti sekitar 5 bulan lah mahasiswa ya sudah bisa harus menyelesaikan skripsinya gitu. Takut nanti ada revisi yang agak lama, ngubungin dosen penguji agak lama. Jadi kita punya spare waktu ya untuk menyelesaikan tulisan kita atau skripsi kita dengan tepat gitu ya. Itu aja ditambah dari saya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya nih, lengkap ya. Oke, Mas Andika, saya balikan ke Mas Andika. Ya. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Dari Pak Erik mungkin ada tambahan, Pak Erik? Udah cukup, Mas. Baik, di sini untuk teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ingin menanyakan kembali? Halo? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya boleh tanya, Pak Dika? Ya, Mas boleh. Dika, saya menambahkan, Mas Dika. Iya, boleh Pak Sparta. Bentar ya, Beniko. Mungkin Mas Wan nanya kenapa harus Mendeley. Kenapa kalau sudah pakai Mendeley, itu semua tulisan yang akan sudah ketik dimasukkan ke Mendeley. Nah, Mendeley itu bisa dibaca oleh Google Scholar. Sekali itu sanitasinya, citasinya. Tapi kalau nggak pakai Mendeley, kemungkinan kutipan dari tulisan dosen penulis lain itu tidak terbaca oleh Google Scholar. Ya, jadi Mendeley itu punya jaringan, dia terkoneksi dengan Google Scholar, terkoneksi dengan Sinta ya. Maka penting Mendeley itu. Maka dia sekarang kalau dosen itu tulis jurnal, dia minta pakai Mendeley itu sama jurnal itu. Karena Mendeley itu sudah menyusun Mendeley itu sudah masukkan dulu tulisan itu ke Mendeley, itu tinggal sudah klik itu. Kalau nggak dimasukin nggak bisa ya. Dari situ nanti keluar daftar sekali Mendeley-nya. Nah, kamu copy, kamu masukkan ke skripsinya. Itu ya. Itu yang Mas Andika. Terima kasih. Terima kasih Mas Andika. Baik Pak, tadi ya Pak Sparta terima kasih. Tadi kemudian Beniko ya, Beniko ingin bertanya. Silakan Beniko. Kameranya tolong dinyalakan ya Beniko. Ya, terima kasih Pak Andika atas waktunya. Saya di sini mau bertanya ini aja Pak. Untuk dosen pembimbing itu kita sudah ditentukan atau memilih sendiri gitu ya Pak ya? Itu aja Pak. Terima kasih. Saya kan jawab Prodi jawab. Oke, mungkin dari Pak Erik ya. Tadi Pak Erik sebenarnya sudah sedikit menyinggung sebenarnya tadi mengenai dosen pembimbing. Mungkin boleh dijelaskan kembali Pak Erik. Ya, Mas Asa Beniko ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti mahasiswa mengajukan yang pertama judul skripsi ya, rencana judul skripsi. Kalau bisa judul skripsinya, jadi ada alternatifnya ya. Kalau memang tidak bisa ya satu aja nggak apa-apa gitu ya. Itu sebagai pertimbangan prodi untuk menentukan siapa dosen pembimbingnya ya. Nah, yang kedua, mahasiswanya itu juga bisa mengusulkan dosen pembimbing. Bisa mahasiswa. Nanti ada formnya. Jadi usulan dosen pembimbing pertama siapa? Usulan dosen pembimbing alternatif kedua siapa? Jadi alternatif satu siapa? Misalnya alternatif satunya Pak Sparta, saya tulis Pak Sparta di situ. Alternatif keduanya siapa? Misalnya Ibu Wiwi, tulis Ibu Wiwi situ. Nah, tapi keputusan finalnya itu nanti tergantung pada prodi ya. Tapi masukan yang kami akan pertimbangkan penuh ya, kami akan pertimbangkan penuh ya. Tapi kita juga melihat dari sebaran dosen pembimbing tersebut, karena tadi sudah saya sampaikan apakah dosen pembimbing masih ada hutang-hutangnya dalam tanda petik mahasiswa masa bimbingannya sebelumnya.
takutnya kalau semakin banyak nanti numpuk di dosen bimbing itu, nanti dia dosen bimbing itu tidak bisa menghandle ya, tidak bisa menghandle mahasiswa tersebut ya, karena ada batasan juga ya dalam membimbing mahasiswa skripsi. Itu saja mungkin yang bisa saya jawab ya dari Mas Asa Biniko. Baik, terima kasih Pak Erik. Ya. Baik, terima kasih Pak Erik. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin di sini saya menambahkan aja dari bagian akademik. Jadi sebenarnya untuk yang batas pengajuan sidang skripsi itu kalian juga bisa lihat juga di kalender akademik. Jadi teman-teman tuh bisa cek di situ, jadi bisa jadi acuannya. Terus kemudian tadi juga Desi Lestari itu juga menanyakan perihal panduan skripsinya juga sudah ada di kampus, bisa di-download. Dan kemudian untuk pengumuman dosen pembimbing skripsinya itu pun juga ada di kalender akademik, kalian bisa melihat dari situ. Jadi memang kalender akademik itu disusun sebagai untuk patokan mahasiswa juga gitu. Jadi kadang banyak juga yang sering nanya ke saya, Pak, pembimbingnya kapan keluarnya, Pak, ininya kapan keluarnya. Padahal sebenarnya itu di e-kampus itu semuanya udah ada. Jadi mungkin yang bisa ditanyakan adalah yang tidak ada atau ada yang ingin ditanyakan gitu loh sebenarnya. Mungkin di sini mungkin lagi mumpung ada forumnya, silakan yang jika ada yang ingin ditanyakan silahkan nanya, jangan nanti setelah selesai rapat nanya ke saya. Jadi mumpung ada di sini ada Pak Sparta, ada Bu Wiwi, ada Pak Erik, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Jangan dipendam di hati ya. Jangan malu-malu bertanya. Kita memfasilitasi. Lu nggak ada dengan lulus skripsi pertanyaan itu ya. Bebas saja. Bagaimana hubungan dengan dosen bimbing, bagaimana hubungan dengan prodi, bagaimana topik, bagaimana kesulitannya, bisa ganti bimbing, nggak tanya aja. Misalnya Pak, saya sulit sama dosen bimbing, sebulan bisa ganti nggak? Tanya aja kan, nanti jawab oleh prodi. Kan sering masalah mahasiswa tuh, Pak saya nggak cocok dosen bimbing. Pak saya bikin topik ini ternyata sama dosen bimbing bikin topik lain, saya nggak sanggup. Nah itu gimana? Tanya aja, banyak mau ditanyakan. Ya, silakan. Atau Pak tiba-tiba di tengah jalan saya pengen cuti karena nikah, karena punya suami, karena punya istri, ya tanya aja lah ya. Atau saya dinikahi, mumpung ada forumnya, silakan yang ingin menanyakan. Nggak ada? Atau mungkin nanti, mungkin di belakang nggak bisa. Boleh. Sama Mas Andika langsung japri. Pakai surat nanti ke Mas Andika. Surat cinta. Baik, kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, cuma sama satu lagi pesan saya, jangan lupa untuk teman-teman mahasiswa untuk upload judul skripsinya di kampus ya, agar supaya untuk dosen pembimbingan pun juga nanti keluarnya juga cepat. Baik, gimana Pak Sparta, Pak Erik, Bu Wiwi, apakah boleh ditutup? Kalau ada bertanya lagi, tutup ya. Iya. Juga ada tambahan dari prodi nggak? Cukup Pak, dari saya cukup. Pak Erik mungkin. Ya. Cukup ya. Baik, terima kasih sebelumnya sekali lagi kepada Bapak Dr. Sparta, Ibu Dr. Wiwi Idawati, dan Bapak Dr. Erik Wijaya, serta Sekrodi Apun. Ada di sini ada Ibu Asri dan Ibu Meta, dan ada juga Ibu Dewi selaku Kepala Program Unit Magang. Sekian untuk pertemuan kali ini kami tutup. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa nanti menghubungi kami ataupun menghubungi Kaprodi. Demikian pertemuan rapat ini kami tutup dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Erdi. Terima kasih Bapak Ibu informasinya. Ya, sama-sama ya. Jadi mahasiswa Semangat ya, semangat semuanya ya. Targetnya selesai. Makasih. Ya. Oke ya, pamit ya Pak Erik, pamit ya Pak Sparta pamit ya. Semua ya, Pak Sparta pamit semuanya ya. Terima kasih Pak Sparta. Istirahat ya semua ya. Oke, salam sehat semua ya. Ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin lab ya. Yuk semuanya.
Ya, Pak Sparta, Pak Eri. Ya, izin lab semuanya. Silakan.